Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Sebelum itu, kita lihat dulu yuk, apa sih kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara Asia dan benua lain. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan kondisi alam negara-negara di dunia. Langsung saja yuk, negara yang pertama adalah Jepang. Jepang memiliki ibu kota di Tokyo. Kemudian, pemerintahan yang Jepang gunakan ialah kerajaan konstitusional. Dengan bahasa sehari-hari bahasa Jepang, dan kepala negaranya itu seorang kaisar, di mana kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Dan mata uang sehari-harinya ialah yen. Jepang memiliki lokasi secara astronomis pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Di Jepang sendiri memiliki iklim sedang dengan 4 musim atau bisa juga disebut sebagai subtropis. Musim di Jepang ada 4, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Untuk musim semi di Jepang dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang terjadi sekitar bulan Juni, sedangkan musim gugur di Jepang ditandai dengan rontoknya daun-daun di pohon yang terjadi sekitar awal bulan September. Kemudian musim dingin di Jepang ditandai dengan turunnya butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Bentuk permukaan bumi di Jepang yaitu pegunungan, dataran, laut, dan pantai. Dataran di Jepang termasuk ke dalam dataran yang kecil, sekitar 30% dari luas wilayahnya. Dan sebagian besarnya adalah terdiri atas pegunungan, sekitar 70-80% pegunungan. Salah satu gunungnya adalah Gunung Fuji. Kemudian Jepang juga dikenal sebagai Ring of Fire, di mana di Jepang itu banyak sekali adanya gunung api dan juga tempat terjadinya pertemuan antar lempeng, sehingga menyebabkan Jepang sering sekali terjadi adanya gempa bumi dan juga berpotensi tsunami, karena laut-laut di Jepang itu cukup luas, sedangkan dataran yang ada di Jepang itu sempit atau sedikit. Negara yang selanjutnya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat, ibu kotanya adalah Washington. Memiliki pemerintahan yaitu republik dengan kepala negara dan juga kepala pemerintahannya presiden. Dan tentu saja, bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Inggris dengan mata uangnya dolar US. Letak astronomis wilayah Amerika Serikat terdiri pada 24 derajat LU sampai 49 derajat LU dan 30 derajat bujur barat sampai dengan 66 derajat bujur barat. Sama halnya dengan Jepang, Amerika juga memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Jenis iklim yang ada di negara tersebut bukan hanya subtropis, tapi juga ada iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropis atau subtropik, dan juga iklim dingin atau iklim kutub yang terjadi di Alaska. Suku asli dari Amerika Serikat ialah suku Indian. Kemudian,
Kondisi muka bumi di Amerika Serikat terdiri dari pegunungan dan juga dataran. Ada dua rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Selain itu, ada juga dataran yang sangat luas yang biasa disebut Great Plains. Selain Amerika, ada lagi negara selanjutnya yang bisa kita bahas, yaitu negara Inggris. Inggris beribu kota di London, dengan bentuk pemerintahannya yaitu kerajaan atau monarki. Dengan pemimpin atau kepala negara seorang kaisar atau raja, dan kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Dan tentu saja bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris, dengan mata uang pound sterling. Letak astronomis Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara, dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa. Secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. Nah, di Inggris ini bentang wilayahnya adalah pegunungan dan dataran rendah. Kemudian kondisi iklim di Inggris termasuk ke dalam iklim sedang atau bisa juga kita sebut iklim subtropis. Dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Selain itu, Inggris juga seringkali disebut dengan nama Britania Raya, United Kingdom, atau England. Kira-kira apa ya perbedaan di antara ketiganya? Britania Raya atau disebut juga Great Britain merupakan gabungan beberapa negara, yaitu Inggris atau England, Skotlandia, dan juga Wales. Sedangkan United Kingdom atau Persatuan Kerajaan merupakan gabungan dari 3 negara Britania Raya ditambah dengan Irlandia Utara. Sedangkan England merupakan negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya. Selanjutnya adalah negara Australia. Australia beribu kota di Canberra, dengan bentuk pemerintahannya kerajaan atau monarki, dan kepala negaranya adalah seorang raja, dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa sehari-hari di Australia yang banyak digunakan ialah bahasa Inggris, dengan mata uang dolar Australia. Letak astronomis Australia terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang utara, dan 113 bujur timur sampai dengan 154 bujur timur. Kondisi iklim di Australia memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Kemudian, bentang alam atau kondisi alam di Australia yaitu terdiri dari dataran pantai, dataran rendah, dan gumuk pasir atau gurun. Dataran pantai biasa disebut coastal plains. Dataran tinggi biasa disebut eastern highland. Dataran rendah tengah disebut central lowlands dan plateau. Nah, dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai dengan Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Sedangkan dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Diving Range terletak di bagian timur Australia.
Plato bagian barat mencakup 1/3 benua Australia. Kondisi iklim di sini ialah sangat kering dan semi kering, serta tersusun oleh batuan beku purba dan juga batuan metamorf. Dan banyak juga gurun yang terdapat di Australia, dan salah satunya ialah gurun Victoria. Selain Australia, ada juga Mesir. Mesir beribu kota di Kairo dengan bentuk pemerintahannya yaitu republik dan memiliki kepala negara yaitu presiden dengan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan sehari-hari ialah bahasa Arab dengan mata uang pound Mesir. Letak astronomis Mesir terletak pada 22 derajat LU sampai dengan 31 derajat LU dan 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan juga Laut Merah. Negara ini berbatasan di utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan dengan Sudan, dan di sebelah timur dengan Laut Merah. Kemudian, kondisi iklim di Mesir yaitu subtropis dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan juga musim dingin. Musim panas berlangsung dari Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai dengan April. Setiap tahun antara Maret dan Mei terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya. Angin tersebut merupakan angin yang panas, kering, dan juga berdebu yang oleh penduduk lokal disebut sebagai sirocco dan khamsin. Kemudian, posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan yaitu terusan Suez. Terusan Suez ini terusan yang memperpendek jarak antara Eropa ke negara-negara Australia dan juga negara Asia, ataupun sebaliknya. Sebelum adanya terusan Suez ini, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia, ataupun sebaliknya, harus mengelilingi Afrika melewati pantai barat Afrika dan laut di selatan Afrika. Jarak tersebut tentu sangat jauh dan memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, terusan Suez ini sangat bermanfaat bagi kehidupan antar negara dan antar benua tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai negara-negara yang ada di dunia? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.